masih aja hidup. Kada mata insya Allah masih aja hidup. Tapi mun kada bakapala 99,9% insya Allah mati. Amun ada orang kada bakapala masih hidup, pasar mulut jangan dikawani, pasti hantu sudah hidup. Maka di dalam kitab Al-Kabair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza ala salawatil khamsil maktubah akramallahu ta'ala bi khamsi karamati." Barang siapa yang memelihara salat yang 5 waktu, maka siapapun dia, apapun status sosialnya, dia akan mendapatkan 5 macam keistimewaan, 5 macam karamat, 5 macam maunah, baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa memelihara salat yang 5 waktu. Mohon maaf, menurut sebahagian ulama, arti memelihara itu yang pertama, kerjakanlah salat itu di awal waktu. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Ujar Rasulullah, salatlah engkau di dalam waktunya. Jangan senang menunda-nunda waktu salat. Kita ini katuju benar yang kaina tuh, katuju benar. Kaina gitu. 1 mat lagi. Kaina aja gitu. 1 mat lagi. Ajan orang 1 mat lagi. Berokok dulu. Kada banyak, kada 2 bungkus. Jadi ketujuan kainagin. Mohon maaf, ada yang sembahyang kadang-kadang intil terus. Tuh intil lah, kebayi sangkut. Johor bapak asar. Bapak maghrib. Bapak subuh. Bapak johor. Bapak asar, bakal amat kon. Obat, Pak, nah hidup juga kan. Obat, kita ini kadang-kadang aneh, baik coba kita rasakan. Kita ini kadang-kadang aneh. Hendak murah rezeki, bujur kan? Hendak awak sehat, hendak jabatan naik, hendak anak soleh dan solehat, hendak diberikan kesempatan melihat Baitullah, hendak A, hendak B, hendak C, hendak D. Tapi kadang-kadang pertanyaannya, pernahkah kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah? Bujur kan? Ini hendak murah rezeki, hendak ini. Sembahyang subuh malayur terus. Maka konsep agama itu jelas, Pak. Konsep agama itu jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka menyembah dulu dong dengan benar. Salat dulu dong dengan benar. Ibadah dulu dong dengan benar. Maka pertolongan Allah pasti akan datang. Kita mengamalkan ayatnya tak paling. Apa tak palingnya? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Bujur ada? Hendak murah rezeki, hendak payu berjualan, hendak macam-macam lain. Ya tadi sembahyang subuh jam mana? Sembahyang johor tak maghrib. Kita ini kadang-kadang aneh. Mohon maaf. Maka artinya memelihara, kerjakanlah salat itu di awal waktunya. Yang kedua artinya memelihara, sempurnakan rukun dan syaratnya. Pak,
sembahyang tuh dinikmati. Jangan sembahyang kayak di kampung maling. Cepat sembahyang ya Allah. Jajakan 170 hilang di tikungan sembahyang. Allah bersama maka subhanallah tuh ada lagi subhanallah kecepatan balas. Alhamdulillah tuh lagi alhamdulillah hamdah kecepatan dinikmati. Sembahyang itu dinikmati. Kenapa? Karena sembahyang itu adalah mengeratnya orang yang beriman. Kita sedang berkomunikasi kepada Allah yang memberikan kita nikmat di atas segala-galanya, memberikan kita kesehatan, memberikan kita napas gratis, memberikan kita rezeki. Kita sholat, kita sedang mengerat menghadap Allah, maka sholat dinikmati. Jangan sembahyang ya cepat benar. Ada paham mulut. Buktinya cepat nama ayatnya qul huwallah. Allah sampai malaikat pinandur bebayi mangkat takbir Allah biar malaikat pasti qul Allah. Bahari ada kisah, boleh kita kisah? Boleh nggak? Jam berapa deh? Sobat lagi. Ini katupat kandangan tutup pena lawasan. Tadi panitia yang bising dulu kita nggak katupat ya, siap dulu. Siap boleh kayaknya bang. Mohon maaf loh, hari ini kisah lain. Di kampung itu terkenal imam qul huwallah. Kenapa jadi imam qul huwallah? Bila jadi imam pasti qul huwallah. Jadi biasa jadi imam qul huwallah ayatnya. Pas waktu maghrib harinya gerimis yang tuha adaan. Sidin lawan anak-anak di belakang. Pas Sidin membaca waladhdallin, kakanakan bapanderan biar kakanakan pasti qul huwallah. Karena mohon maaf jangan tersinggung lah, kakanakannya polos kan. Bujur kan? Inya apa yang dilihat itu yang disambatnya, inya ada munafik, lain kayak orang tua banyak munafik. Buktinya apa? Duitnya diambil, mencucuk ada. Di sana. Kalau di sini banget lagi. Jadi kakanakan nih, gue sini waladhdallin, kakanakan bapander. Pasti qul huwallah. Rupanya imamnya mendengar. Paling Sidin belum tentu di sini. Kalau pintar nih imam, betul. Kita ini kan dalam sembahyang kadang-kadang coba dinikmati sembahyang untuk Allahu Akbar. Amun kadakawa melihat Allah seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Jangankan gerak-gerik kita, hati kita pun disaksikan oleh Allah. Maka merasalah muraqabah, dilihat oleh Allah. Malu kalau salat kita sembarangan, malu kalau salat hati kita kemana-mana. Kenapa? Karena kita sedang disaksikan oleh Allah. Bujur ada? Dinikmati sembahyangnya. Memang ada yang imam nih capat bener pian. Kasihan kan ini yang hanya memakai mukana rukuk imamnya. Ada yang imam yang capat tuh ada. Ulun ini sudah capat menyambung. Timbul kok dia rukuk. Nah, timbul diringkas Sidin keluar Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim ambil ringkas waladhdallin gitu. Allah capat bener. Jangan capat sembahyang, dinikmati. Kenapa? Ulun bercerita, ini cerita bujur. Kalau tadi cerita anekdot saja. Dulu di zaman Rasulullah, Pak, dulu di zaman Rasulullah, ulun ingatkan kisahnya, ingat lagi. Itu di dalam kitab Al-Kabair itu, waktu Rasulullah masuk ke masjid, ternyata ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Setelah seorang laki-laki ini masuk ke masjid, lalu dia salat dan Rasulullah salat, tapi tidak berjamaah karena beda waktunya masuk ke masjid. Setelah selesai, ternyata Rasulullah bersabda dalam kitab Al-Kabair, kata Rasul, alau tarawna,
Ikam melihatlah wahai sahabatku laki-laki yang sembahyang tadi. Ujar sahabat, baik ya Rasulullah. Tahu ikam, ini bahasa ulun lah. Tahu ikam, itu laki-laki itu kalau dia meninggal dunia, meninggalnya tidak termasuk milah agamanya Nabi Muhammad SAW. Padahal sembahyang. Lalu para sahabat bertanya, "Lima aja ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kalau dia meninggal tidak termasuk agamanya Nabi Muhammad SAW." Ujar Rasulullah, "Inya sembahyang yang kayak burung gagak mematuk bangkai." Tahu lah, capat benar. Kadang-kadang kalau burung gagak tuh mematuk tuh, kadang-kadang itu gue, no. Itu banget, capat benar. Kadang-kadang ingat sembahyang kayak di kampung maling tuh. Pak, jangankan dapat pahala, Pak, jangankan pengen masuk ke dalam surga, malah dianggap tidak termasuk milah agamanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sembahyangnya tidak dinikmati. Artinya memelihara, mohon maaf, sempurnakan rukun dan syarat. Yang ketiga, artinya memelihara, jaga kualitas salat kita. Hadirakan hati ulun batakun ulun pian, tolong dijawab. Bila ada yang jawab papihan nanai, tolong dijawab. Pak, Bu, bila pian sembahyang baudu, habis baudu lalu pian sembahyang, lalu rukun pian sempurna, syaratnya terpenuhi, kira-kira sah ada? Nah, ampihan juga cara mana? Sah juga ada? Sah jujur tuh. Bila baudu, rukunnya tersempurna, syaratnya terpenuhi, sembahyang sah ada? Sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Bujur ya? Kalau sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Akan diterima, maka ada syarat batin. Apa syarat batin? Minimal ada ta'aluk hati kepada Allah, ada khusyuk di dalam sembahyang. Amun mulai rakaat pertama sampai tuntung mahayal aja. Nih ibu-ibu nih, obo. Nih ibu-ibu nih, lu yakin sembahyang isya ini layawan? Usalli fardal isya. Nah, hujan larinya hujan lu tadi tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jilbab yang mana dipakai? Alhamdulillahirabbil alamin. Jilbab yang kuning aja gitu sudah. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi jilbab kuning, tasnya kadang necing, kadang kuning. Kadang-kadang mulai awal sembahyang memikirkan anak kesini aja toh. Bu, kalau sembahyang seperti itu sah, belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Harus ada nilai khusyuk dan khudu di dalam salat, sebagaimana di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini artinya memelihara. Kalau kita mampu demikian, maka Rasul berjanji dia akan mendapatkan 5 macam kemuliaan, 5 macam keistimewaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama keistimewaannya, orang yang memelihara salat yang 5 waktu, yurfa'u anhu daiqul ash, akan diangkat oleh Allah daripada kesusahan hidup di dunia. Janji Rasulullah. Kalau Rasulullah berjanji pasti Pak. Tapi mohon maaf jangan tersinggung. Kalau pejabat berjanji jangan diharap. Kesarah aja tersinggung beredar. Mohon maaf. Kalau Rasulullah berjanji pasti. Kalau pejabat jangan diharap. Ini belum jadi, jangan itu datang. Pejabat di sana di Amerika. Ini belum jadi, masya Allah. Kalau diundang datang. Bujur kan ya? Lompat akan ulur bujur kan ya? Iya Pak.
Dari muar bener. Kematian di ujung kampung jangan cungul. Datang ke dia tinggi dia. Mbah sudah jadi tahuang lagi. Kira-kira aja bang. Malah ya Allah menghafal ya. Mohon maaf, Rasulullah berjanji apa? Yurfa'u an hudaikul as, akan diangkat oleh Allah daripada kesusahan hidup di dunia. Tafsir yang pertama, boleh jadi rezekinya dilancarkan oleh Allah, boleh jadi hajatnya dikabulkan oleh Allah, boleh jadi dunianya diberikan oleh Allah. Tapi tafsir yang kedua, boleh jadi rezekinya pas-pasan, boleh jadi usahanya ala kadarnya, tapi karena dia memelihara salat yang 5 waktu, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Umurnya berkah, anak-anaknya berkah, keluarganya berkah, usahanya berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ai tajidu bita'ah, bertambahnya ketaatan. Kenapa? Karena dia memelihara salat yang 5 waktu. Pak, Bu, Pak, biar aja baik hidup sederhana, gak ada apa-apa. Biar aja usaha mulai ke hari kakak itu aja gak ada apa-apa. Biar aja rumah kan usaha kanu ganal, kayak panggung nih gini, anu WC-nya usaha kanu ganal. Biar aja baik rumah kita sederhana, penghasilan kita sederhana, tapi dengan kesederhanaan itu masih sempat sembahyang berjamaah. Dengan kesederhanaan itu masih sempat bangun tengah malam salat tahajud walaupun 2 rakaat. Dengan kesederhanaan itu masih sempat qiyamul lail. Dengan kesederhanaan itu masih sempat membaca Al-Quran. Itu jauh lebih baik daripada harta kita berlimpah ruah tapi membuat kita lupa kepada Allah. Bujur tidak? Bujur tidak? Ada apa sederhana untuk apa harta? Satu mat baik harta itu. Bujur tidak? Jabatan itu 1 mat. Kasugihan itu 1 mat. Apa buktinya? Banyak buktinya. Itu aja rumah siapa yang ganal itu? Rumah si Anu. Itu ampun siapa? Ampun si Anu. Mana orangnya? Mati sudah. Bujur tidak? 1 mat. Maka pesan ulun pribadi ulun pian usikum iya ditaqwa. Ulun pesan ulun pian ulun jangan tinggalkan salat gara-gara usaha. Kasibuk kayak aja pian dagang, jangan tinggalkan salat gara-gara usaha. Kada berkah usaha kita. Di mana nasnya? Di dalam kitab Tanbihul Ghafirin babul kasbi. Kalau pengen usaha berkah, jangan gara-gara usaha. Kada bersembayangan, kada berkah usahanya. Titik kan ngomong-ngomong. Gue aja bang sudah. Apalagi gara-gara pedagang ada sembahyang Jumat, kada berkah. Kasarnya tersinggung, barilan. Iwas mundong. Mohon maaf, Pak, coba bicarakan. Berhimat-himat bercari sembahyang kada. Cangkal benar. Turun bang naik bang. Bang maghrib bang subuh. Ayam aja kalah. Ayam bulik sudah belum bulik cangkal bercari. Amunnya sugih yo rugi juga. Pacaran ditinggalkan baik. Bujur kada? Mohon maaf. 1 mat dunia ini 1 mat. Makanya kata Rasulullah, dunia ini adalah darur gurur, rumah yang menipu. Kenapa menipu? Berhimah-himah kita mencari, ternyata suatu saat kita akan berpisah dengan dirinya. Boleh jadi dia yang akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan dia. Itulah dunia. Bujur ada? Kalau ada yang abadi jadi pejabat itu kali lawas berapa tahun kan? 5 tahun. Kalau pejabat politik lawas lagi berapa? Multa pilih berapa? 10 tahun. Lawas lagi apa? Pensiun. Lawas lagi apa? Almarhum. Bujur tidak? Ini yang beginian yang bunga semua nih. Himung betul.
ini, mohon maaf. Dia ini paling lawas, gue bungas 50 tahun paling lawas. Itu pun yang pandai merawat, yang ke Natasha. Yang di Pal Satu itu ada RH. Atau kalau di Jakarta itu di Taman Anggrek Jakarta Barat tuh ada yang larang tuh, yang kering aja 3,5 juta, jual tahap kamarannya. Baik bayar barang, kalau udah berkirim gitu kan. Amun dia pakaian ukur pipa nomor 4, nomor 7, nomor 9 kahabang sedikit nah. Apalagi yang pakai Kelly itu kayak cium licin. Itu paling mohon maaf, makin cepat tuanya. Pian paling lawas gue bungas 50 tahun, makanya jangan bangga lawan bungas. Mau 70, mau 17 tahun pian tersenyum, mungkin banyak laki-laki yang terpesona. Ujuran tuh kayak dia terpesona. Tapi kalau 70 tahun pian tersenyum, jangankan ulun, ayam dibuah. Giginya ada lagi sudah. Sudah. Maka mohon maaf, jangan tertipu dengan dunia. Orang yang diberikan Allah dunia, mayuhib, malayuhib. Orang yang Allah berikan dunia boleh jadi Allah cintai atau Allah tidak cintai. Orang yang diberikan Allah kekayaan boleh jadi Allah cintai atau tidak Allah cintai. Tetapi orang yang diringankan oleh Allah hatinya untuk beribadah kepada Allah, sudah bisa pasti dipastikan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mohon maaf, diangkat daripada kesusahan hidup di dunia. Terakhir, sadang air jam 10 harinya harus gak ada nyaman aja biar mau kuliah udah nang. Mohon maaf Pak, Pak pian percaya aja kayak apa aja sugihnya. Bila gawian yang kada baik, maka orang menipu orang, mengambil hak orang lain, menipu orang lain. Kayak apa aja sugihnya, bila kada bersembahyangan, mungkin dunia dia dapat, mungkin harta dia dapat, mungkin toko dia dapat, tapi demi Allah dia tidak bisa memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Bila orang tuh makin jauh daripada Allah, meninggalkan salat yang 5 waktu, boleh jadi istirahat. Allah lanjut, dia punya harta, dia punya jabatan, tapi demi Allah dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Kenapa? Karena jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang memelihara salat yang 5 waktu. Tadi dunianya sudah selesai, ini akhirat. Yang kedua, orang yang memelihara salat yang 5 waktu, yurfa'u anhu adzabul qabri, akan diangkat oleh Allah daripada fitnah dan azab kubur. Pak, kita di pacangan matian, baik. Bujur kada? Kita nih pacangan matian, jangan kita pian jegin. Pian nih pacangan matian. Kamu kita termasuk pulung ya. Mohon maaf, kita nih pacangan matian, makanya pada hakikatnya dengan bergantinya detik kepada menit, menit kepada jam, jam kepada hari, hari kepada minggu, minggu kepada bulan, bulan kepada tahun, pada hakikatnya kita makin dekat dengan liang kubur kita masing-masing. Setiap hari makin parah lawan kubur kita masing-masing. Setiap tahun makin parah dengan liang kubur kita masing-masing. Mohon maaf, makanya orang berulang tahun tuh jangan ulun salah lagunya itu. Apa lagunya ulang tahun? Panjang umurnya itu salah. Coba pikirkan, logik berpikir. Ini ulun ini. Ulun nih Januari tadi tanggal 26, 45 tahun. Belum tunggu ada yang beri kado. Ini mohon maaf, usia ulun 45 tahun, misal. Ini misal. Seandainya usia ulun 50 tahun, jangan diaminakan. Ini kuburan mati 50 tahun. Ini misal aja nih. Ini tahun ini tahun 2002. Usia ulun 45 tahun. Kalau 50 tahun, sisa berapa lagi? Sisa berapa lagi? Sisa 5. Jangan 4 kepanakan, 5.
Satu periode itu loh. Bila ulun panjang umur tahun 2023, sisa berapa? Sisa 4. Sisa 3. Sisa 4. Bila tahun 2024 sisa berapa? Sisa 3. Tahun 2025 sisa berapa? Sisa. Berarti orang ulang tahun tuh bukan panjang umur. Iya, berarti lagunya diganti. Pendek umur. Yang salah tawa kurang sandal dia namanya dia akan. Oh ini pasal ibu-ibu, oh bo, kan usahakin mau ulang tahun pula. Itu lain budaya kita boy, kan usahakin. Apalagi mau diam di barak mau ulang tahun, baik bayar baraka. Jangan umpatan gak usah mau ulang tahun. Ini beristilah dinyanyiakan anak happy birthday to you. Yang meniup lilinnya pulang, kainnya pulang. Bapak yang meniup tejungkang lilinnya. Gigi kain pacul apa situ. Mun hendak juga ulang tahun, mun hendak juga nih. Ini yang hendak juga nih. Ulang tahun nih. Kiau orang fakir miskin anak yatim 20 Pak. Anu suruh anak pian membagi amplop. Diisi jangan amplopnya aja. Diisi. Bari anak yatimnya pertama melajari anak pian bersyukur nasibnya kada kayak anak yatim. Yang kedua melajari anak pian peduli dengan orang lain. Yang ketiga melajari anak pian bisa berbagi dengan sesamanya. Bagus ulang tahun gitu tuh. Mami isi amplopnya kan bisa banyak 500.000 masih ikut. Nyaman dulu datang ke situ ya Allah. Bagus tuh. Jangan dinyanyiakan dosa. Kita ini mohon maaf pada hakikatnya makin dekat dengan yang kubur kita masing-masing. Kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih daripada 70 tahun. Rasulullah meninggal usia berapa? 63 tahun, Ibu. Abu Bakar meninggal usia berapa? 63 tahun. Sidina Umar meninggal usia berapa? 63 tahun. Utsman meninggal usia berapa? Hampir 63. 80 tahun lebih. Sayyidina Ali meninggal usia berapa? 63 tahun. Guru sekumpul meninggal usia berapa? 63 tahun. Ulun kadang mengerti apa rahasia 63 tahun, tapi yang pasti kalau umur pian malam ini 62 tahun 11 bulan setengah, hati-hati. Kalau bila mati 6 bulan lagi ya Allah. Mohon maaf Pak, subhanallah. Kalau memikirkan kematian takutan rasanya. Takutan. Maka orang mati ini lihat susah kah, sugih kah, sama aja. Cuma bedanya orang sugih tak banyak ayam mantar itu benar ya. Ya sugih Bang. Nggak orang susah banyak membawa anak beranak batianan gitu ada. Mohon maaf. Tapi semua kita ini mati, imunnya sudah mati itu siapa aja dipacar orang dikubur. Bujur kada? Siapa aja?